Halo semuanya, selamat datang kembali di channel resmi dari blogbelajar.id, yaitu Kecoak Sakti Official. Baiklah, pada video kali ini kita akan coba melanjutkan praktikum tentang jaringan multimedia. Pada video kali ini kita akan coba membangun infrastruktur video streaming dengan MB server. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya membangun server video streaming dengan menggunakan aplikasi VLC. Dan dari praktikum tersebut kita dapat simpulkan bahwa video yang kita putar itu hanya berdasarkan apa yang diputarkan oleh server. Oleh sebab itu, setiap orang pasti hanya menonton video yang sama dan diputarkan oleh server. Dan bagaimana misalnya setiap orang itu memutar video yang berbeda? Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di sini kita menggunakan aplikasi MB atau MB server. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam praktikum kita, di sini kita akan membahas tentang teori dari MB itu sendiri. Jadi sebenarnya MB itu apa? MB merupakan suatu media server yang berfungsi sebagai server yang memberikan layanan streaming film, live TV, foto, dan musik yang dapat diakses melalui aplikasi seluler ataupun browser untuk semua platform. Jadi di sini kita dapat menonton menggunakan berbagai platform dengan bantuan web browser yang dimiliki oleh platform tersebut. Untuk MB sendiri sebenarnya terdiri dari dua buah user. Yang pertama itu gratis dan yang kedua itu berbayar atau premium. Untuk MB yang bersifat gratis sudah cukup powerful. Kita sudah dapat menikmati streaming film di rumah tanpa perlu bantuan internet. Tetapi misalnya kita menggunakan MB yang berbayar, di sana kita dapat menonton live TV dan beberapa fitur lainnya. Baiklah, mungkin di sini kita akan coba menggunakan MB yang gratis saja karena itu cukup powerful untuk kita pelajari. Sebelum kita masuk ke dalam praktikum, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dari praktikum kita kali ini. Yang pertama yaitu sampel video yang akan kita gunakan sebagai media untuk streaming video kita. Yang kedua yaitu Ubuntu Live Server, dan di sini pertama-tama teman-teman harus menginstal dulu Ubuntu Live Server karena di sini kita menggunakan Ubuntu ini sebagai media server kita. Ketiga yaitu paket atau software MB itu sendiri, dan untuk paket ini nanti akan saya coba share ke teman-teman di mana link downloadnya, jadi teman-teman akan mudah untuk menginstalnya. Dan yang keempat di sini yaitu VirtualBox, dan di sini kita akan membuat software tersebut ataupun server tersebut menggunakan VirtualBox. Jadi di sini kita tidak perlu mengganggu OS asli dari komputer kita. Dan selanjutnya yaitu jaringan komputer. Dan untuk jaringan komputer ini nanti media kita bagaimana caranya melakukan sharing hasil video streaming yang kita buat. Oke lah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam praktikum video streaming menggunakan MB server. Baiklah, sebelum kita mulai ke dalam praktikum, ada beberapa file ataupun komponen yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yaitu beberapa video sampel kita, kedua yaitu paket MB, dan untuk paket MB ini sendiri nanti akan saya share di link deskripsi, jadi teman-teman dapat download melalui website resminya. Yang ketiga yaitu WinSCP. Untuk WinSCP ini sendiri nanti digunakan untuk memasukkan ataupun mengupload sampel video kita ke dalam server kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam praktikum kita. Jadi di sini pastikan teman-teman sudah melakukan instalasi terhadap VirtualBox untuk OS Ubuntu Live Server. Dan di sini saya sudah memiliki Ubuntu Live Server dan sudah saya install. Kemudian sebelum kita mulai, di sini pastikan kita melakukan setting untuk network interface yang digunakan oleh VirtualBox kita. Caranya di sini klik aja setting. Pertama-tama pilih dulu virtual server yang kita gunakan, kemudian klik setting. Lalu di sini pada bagian network, di sini pastikan kita memilih
bridge adapter dan memilih interface yang kita gunakan. Untuk bridge adapter ini sendiri, sebenarnya kita menginstal interface asli dari komputer kita ke dalam VirtualBox kita. Jadi seolah-olah VirtualBox kita ini memiliki interface yang sama dengan komputer kita. Kalau sudah, di sini di-okekan aja, dan secara otomatis nanti pada VirtualBox kita akan memiliki pesan seperti berikut, yaitu adapter 1 bridge adapter, dan sudah terkoneksi. Selanjutnya, di sini kita login aja. Jadi setelah proses instalasi selesai, di sini kita sudah mengatur username dan password untuk login ke dalam server kita. Di sini contohnya saya login aja, blok, untuk passwordnya blok juga. Oke, kalau berhasil login, di sini akan muncul pesan seperti ini. Dan pesan ini merupakan hasil informasi dari server yang kita install. Kemudian di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu masuk ke dalam root adminnya dengan cara mengetikkan perintah sudo su, lalu masukkan password kita kembali. Dan kalau sudah ada tanda pagar seperti ini, tandanya kita sudah masuk ke user admin. Kemudian, sebelum kita masuk ke dalam proses instalasi, di sini tahap pertama kita harus memasukkan IP address dari komputer kita. Jadi caranya di sini ketikkan aja nano etc netplan lalu 00 installer config.yaml. Kemudian kita enter dan di sini akan ada format file untuk mengatur network interface dari server kita. Dan di sini masih berstatus DHCP, maksudnya mengambil IP dari network interface komputer kita. Misalnya kita terkoneksi dengan WiFi, otomatis IP dari server kita mengikuti IP dari access point kita. Dan itu akan bersifat dinamik. Yang harus kita garis bawahi di sini, untuk server ini seharusnya kita tidak boleh menggunakan IP dinamik karena takutnya ketika kita mengakses halaman dari server kita, takutnya berubah-ubah IP-nya. Oleh sebab itu, di sini kita perlu membuat IP statik. Untuk membuatnya di sini tinggal kita komen aja DHCP-nya, kemudian kita tambahkan tab baru pada file installer.conf.ini. Caranya di sini spasi aja terus dan usahakan satu baris dengan kata DHCP4 ini. Lalu kita tambahkan sintak addresses _2 spasi buka kurung siku lalu masukkan IP kita. Contohnya 192.168.100.100/24 tutup kurung lagi. Dan untuk IP ini saya mengikuti IP dari access point saya. Jadi di sini bisa mendapatkan akses internet untuk server kita. Kemudian enter aja. Dan di sini saya tambahkan juga gateway dari address saya. Caranya di sini spasi aja dan usahakan dalam satu baris juga dengan sintak address tersebut. Kemudian tambahkan gateway 4.2 lalu masukkan gateway dari access point kita. Contohnya 192.168.100.1. Oh ya, bentar, untuk address ini S-nya 1 aja. Jadi addresses gateway-nya juga kita sesuaikan dengan access point kita. Dan untuk IP dan gateway ini mungkin setiap orang akan berbeda-beda. Jadi diikuti aja dengan jaringan yang kita ikuti. Kemudian kita tambah lagi name server .2 lalu enter lagi. Dan di dalam name server ini kita tambahkan addresses .2 dalam kurung 192.168.1.8.8.8. Jadi di sini saya menambahkan DNS server untuk server ini. Dan ini masih mengikuti dengan jaringan yang kita ikuti atau kita konekkan dengan server kita. Kemudian kita save. Caranya klik Ctrl X, Y, lalu enter. Kalau sudah seperti ini, kita harus melakukan save terhadap network yang kita atur ataupun kita restart. Caranya di sini kita ketikkan netplan, try dulu.
untuk mengecek apakah sintak yang kita masukkan ini sudah benar atau tidak. Lalu kita enter. Oke, kalau sudah muncul pesan seperti ini, tandanya tidak ada error terhadap sintak yang kita buat tadi untuk mengatur IP address kita. Kemudian kita enter aja. Dan selanjutnya yang paling penting di sini kita ketikkan netplan apply. Jadi kita submit sintak ataupun IP yang kita atur tadi. Oke. Kalau sudah, di sini seharusnya IP dari server kita sudah berubah. Di sini kita cek aja dengan mengetikkan perintah IP address, enter. Dan di sini coba perhatikan pada bagian ENP0S3 ataupun indeks kedua untuk IP kita sudah berubah. Dan di sini sudah sesuai dengan IP yang kita atur. Sebelum kita memasukkan paket tadi ke dalam server kita, di sini pastikan kita terkoneksi dengan internet karena kita akan mengupdate beberapa library dari server kita. Jadi di sini kita ketikkan ping google.co.id lalu enter. Oke, di sini saya sudah berhasil terkoneksi dengan internet saya. Lalu kita cancel aja dengan Ctrl C. Dan kemudian kita update library dari server kita. Caranya di sini ketikkan apt update, lalu enter. Dan tunggu hingga proses update selesai. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, tandanya proses update sudah selesai. Selanjutnya, di sini kita cek kembali IP address kita, dan kita akan coba memasukkan file MB ke dalam server kita. Jadi kita cek dulu IP address terlebih dahulu, dan untuk IP kita di sini 192.168.100.100. Kemudian, untuk memasukkan file kita ini, di sini kita menggunakan aplikasi WinSCP. Jadi, silahkan di-search saja WinSCP, lalu kita enter, dan pastikan untuk WinSCP ini sudah bisa kita gunakan atau kita login ke dalamnya. Oke, untuk aplikasi WinSCP ini tampilannya seperti ini, dan untuk melakukan login di sini tinggal kita klik aja session, lalu pilih new session. Kemudian di sini kita tinggal masukkan aja IP address dari server kita, yaitu 192.168.100.100, dan pastikan di sini kita menggunakan port 22, yaitu FTP kita atau SSH kita. Kemudian untuk username ini, masukkan username bagaimana caranya kita login ke dalam server kita, yaitu untuk username-nya di sini blog dan passwordnya blog juga. Kemudian login, dan di sini akan muncul pesan untuk login. Jadi di sini saya klik aja no. Oke, di sini kita sudah berhasil login ke dalam server kita. Selanjutnya, di sini tinggal kita masukkan aja file MB kita ini ke dalam server kita. Caranya di sini tinggal kita pilih aja file kita, lalu kita drag ke dalam server kita yang ada tulisan /home/blog ini. Lalu tunggu hingga proses upload selesai. Kalau sudah selesai, di sini akan ada file MB kita. Dan sekarang kita coba cek dari sisi server. Oke, di sini saya minimize dulu biar bisa fokus ke dalam satu titik saja. Oke, di sini kita coba gunakan perintah ls. Seharusnya di sini sudah ada file mb server.deb kita. Dan file ini diperoleh dari hasil upload yang kita lakukan. Selanjutnya, di sini kita akan coba menginstal file mb ini. Caranya mengetikkan perintah dpkg -i, lalu kita panggil file mb.deb tersebut. Jadi di sini ketik aja lalu tab. Kalau seandainya cuma ada satu file, otomatis akan auto complete seperti ini. Lalu kita enter.
dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi untuk MB server kita. Kemudian di sini kita clearkan aja dulu. Selanjutnya, sebelum kita melakukan instalasi terhadap MB, di sini kita akan membuat sebuah folder untuk menyimpan video yang akan kita upload. Di sini saya akan simpan di directory home. Jadi silahkan dibuat aja sebuah folder baru. Caranya mkdir -p /home/nama folder kita. Contohnya di sini larva contohnya. Lalu kita enter. Selanjutnya kita berikan hak akses untuk folder larva ini sehingga kita dapat mengupload video kita melalui WinSCP. Caranya di sini kita ketikkan aja chmod 777/home/larva seperti ini. Lalu kita enter. Seharusnya di sini nanti kita sudah bisa melakukan upload video ke dalam directory ataupun folder yang kita buat ini. Kalau sudah sampai ke tahapan ini, untuk proses awal kita sudah selesai. Selanjutnya, kita akan melanjutkan proses instalasi melalui web browser kita. Jadi di sini silahkan buka web browser kita. Lalu kita masukkan IP dari server kita, yaitu 192.168.100.100.2 port yang kita gunakan, yaitu 8096. Lalu enter. Dan nanti akan muncul tampilan untuk registrasi awal dari MB yang akan kita install. Tahapan pertama, di sini kita pilih dulu bahasa yang akan kita gunakan. Dan di sini saya memilih English United States, dan di sini pilih aja bahasa sesuai dengan keinginan. Contohnya di sini saya menggunakan bahasa Inggris supaya lebih mudah. Kemudian kita tekan tombol next. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk membuat user pertama untuk MB kita. Dan di sini saya gunakan aja username default yaitu MB, dan passwordnya di sini saya bikin aja MB juga. MB, jadi biar ingat saya samakan aja. Kemudian kita klik tombol next. Oke. Selanjutnya kita akan coba membuat library. Jadi perbedaan dari VLC dengan MB ini, dengan MB kita dapat membuat library dari video yang akan kita tonton. Jadi di sini tidak berdasarkan apa yang server stream, melainkan apa yang server upload ke dalam server tersebut. Jadi setiap user nantinya dapat menonton video berdasarkan library yang dibuat. Dan untuk membuatnya di sini tinggal kita klik aja new library. Lalu di sini kita pilih aja untuk kontennya itu movie, dan di sini untuk kontennya banyak biar lebih mudah, pilih aja movie. Lalu buat nama dari playlist yang akan kita buat ataupun library yang akan kita buat. Di sini namanya saya bikin aja larva. Selanjutnya tambahkan folder dari playlist ini. Jadi klik aja icon add ini. Lalu di sini kita cari lokasi dari folder yang kita buat tadi, yaitu /home/larva. Lalu kita klik tombol search ini, dan di sini kita sudah masuk ke dalam folder dari larva yang kita buat sebelumnya. Lalu kita klik OK, dan di sini akan nampak lokasi folder kita saat ini. Selanjutnya, di sini tinggal kita klik aja OK, dan di sini kita sudah memiliki sebuah library. Jadi di sini kita buat aja satu library dulu. Selanjutnya kita klik tombol next. Untuk metadata language-nya kita defaultkan aja, jadi pilih next saja. Dan untuk konfigurasi remote access-nya, di sini kita uncheck enable automatic port mapping. Kemudian kita klik next, dan terakhir kita checklist I accept. Dan next, selanjutnya kita klik finish.
Oke, kalau muncul tampilan seperti ini, tandanya kita sudah berhasil melakukan instalasi server MB kita. Tahap selanjutnya, di sini kita coba login ke dalam aplikasi MB kita. Jadi silahkan login dan di sini masukkan password yang kita daftarkan sebelumnya, yaitu MB. Lalu login. Dan di sini akan tampil tampilan dari server MB kita. Kalau kita buka playlist, di sini seharusnya masih kosong karena kita belum menambahkan video ke dalam playlist ini. Untuk menambahkannya, di sini kita menggunakan WinSCP. Jadi silahkan dibuka lagi WinSCP. Kemudian kita masuk ke dalam folder larva ini. Jadi di sini tinggal turun aja satu tingkat, yaitu klik home. Dan di sini sudah ada folder larva. Dan misalnya belum muncul folder ini, tinggal klik kanan, lalu tekan refresh. Nanti akan muncul sendiri folder dari yang kita buat tadi. Kemudian kita masuk aja ke folder larva. Selanjutnya kita masukkan video yang kita inginkan. Contohnya di sini saya memasukkan 2 buah sampel video. Jadi tinggal kita drag dan kita masukkan ke dalam. Oke, di sini kita sudah memiliki video. Selanjutnya, kita buka kembali server kita melalui web browser. Kemudian di sini mungkin belum muncul videonya, tinggal kita refresh saja. Dan kalau belum muncul juga, di sini klik more ini, lalu kita klik scan library file dan tunggu proses scanning selesai. Seharusnya nanti di sini akan muncul video yang kita masukkan. Kita cek, oke, ini videonya. Ada 2 buah video dan kalau kita putar akan muncul seperti ini. Jadi di sini perbedaan antara MB dengan VLC kemarin. Jadi kita bisa menonton video dari hasil yang diupload oleh server. Dan ini bebas dan kita bisa juga skip terhadap video tersebut. Oke, kita back lagi. Dan di sini video kita refresh. Dan di sini masih ada video kita, itu perbedaannya. Selanjutnya, di sini kita akan coba membuat user baru untuk MB ini. Jadi di sini kita masih login menggunakan username administrator. Jadi misalnya kalau user ingin mengakses server kita, otomatis kita tidak bisa memberikan username admin. Takutnya nanti user itu melakukan modifikasi terhadap server kita. Oleh sebab itu, kita perlu mendaftarkan user baru. Caranya di sini tinggal kita pilih aja setting ini, lalu kita pilih user dan kita klik new user. Lalu kita atur nama user tersebut. Contohnya user 1. Lalu save. Dan di sini kita sudah memiliki user baru dan misalnya kita ingin menambahkan password, di sini kita tinggal milih aja tab password ini dan masukkan password yang diinginkan. Jadi di sini contohnya saya masukkan passwordnya kosong aja, jadi di save aja. Oke, jadi di sini saya nggak memiliki password. Lalu kalau kita back ke user lagi, di sini seharusnya kita sudah memiliki 2 buah user dan kalau kita logout. Oke, di sini kita sudah memiliki 2 buah user. Contohnya kita masuk ke user pertama, langsung masuk aja. Dan di sini playlist yang kita buat tadi. Sekarang, bagaimana caranya kalau kita menambahkan sebuah playlist baru lagi? Caranya di sini kita hanya perlu masuk ke server Linux kita, lalu kita buat folder baru. Jadi kalau seandainya ingin membuat playlist baru, otomatis kita perlu membuat folder baru. Di sini saya clear dulu. Selanjutnya saya buat playlistnya dengan nama berita. Di sini tinggal kita buat aja folder mkdir -p/home berita, lalu enter. Dan pastikan kita mengatur hak akses dari folder ini, sehingga kita nanti bisa melakukan upload dari WinSCP. Caranya chmod 777/home/home berita, lalu enter. Kemudian kalau sudah kita buat folder ini, selanjutnya tinggal kita upload melalui WinSCP. Selanjutnya kita buka kembali WinSCP kita, lalu kita kembali ke home dan misalnya di sini belum muncul folder yang kita buat tadi, tinggal klik kanan lalu refresh dan di sini akan muncul folder yang kita buat yaitu berita. Selanjutnya kita masuk aja dan kita upload video yang kita inginkan. Contohnya di sini saya menggunakan video ini.
lalu kita upload dan tunggu proses upload selesai. Selanjutnya, kalau sudah upload, di sini kita tidak bisa langsung muncul playlist yang kita inginkan. Misal kita refresh, di sini pasti tidak akan muncul playlist tersebut ataupun folder dari server yang kita buat tadi. Oleh sebab itu, di sini kita perlu membuat playlist baru. Caranya di sini kita logout kembali dan kita masuk ke dalam admin kita, yaitu user MB, dan masukkan password. Oke, selanjutnya untuk membuat playlist baru, di sini kita hanya perlu memilih menu setting, kemudian kita pilih library, kemudian kita klik new library dan kita buat library baru sama seperti tadi. Caranya untuk content tabnya di sini saya memasukkan movie, lalu untuk playlist name-nya saya bikin berita dan masukkan juga folder yang kita buat tadi. Jadi klik tambah, lalu /home/berita, lalu klik tombol cari ini dan kita enter. Dan di sini pastikan sudah ada lokasi dari folder yang kita buat tadi. Lalu kita klik OK dan di sini kita sudah ada 2 buah playlist dan kita tunggu sampai proses scanning berhasil. Kalau seandainya video belum muncul, tinggal kita klik aja scan library file dan kemudian kita coba masuk ke user MB kita awal tadi, jadi di bagian home. Seharusnya di sini sudah ada 2 buah playlist dan kalau kita buka playlist berita akan muncul berita seperti ini. Oke. Jadi di sini kita sudah ada 2 buah playlist. Sekarang bagaimana caranya misalnya kita memiliki 2 buah user, di mana playlist pertama itu untuk user pertama, yaitu untuk playlist larva, sedangkan untuk user kedua itu playlist berita. Misalnya kalau seandainya kita logout dan kita masuk ke user 1, di sini seharusnya memiliki 2 buah playlist. Dan di sini kita ingin user 1 ini hanya menampilkan playlist larva saja. Caranya di sini kita hanya perlu memodifikasi pada bagian user. Jadi silakan sign out kembali dan masuk ke bagian user MB kita. Oke. Kemudian di sini kita klik setting lagi. Kemudian kita pilih menu user dan selanjutnya pada bagian user 1 ini kita klik dan pada bagian akses, pada bagian library akses ini kita tinggal hilangkan unchecknya, lalu kita hilangkan playlist berita seperti ini. Kemudian kita save. Seharusnya untuk user 1 ini hanya menampilkan playlist larva saja. Sekarang kita coba menambahkan user baru, yaitu user 2, di mana untuk user 2 ini akan menampilkan playlist berita. Caranya di sini klik new user, lalu kita buat namanya user 2. Kalau seandainya baru buat, untuk mengatur playlist ini cukup mudah. Di sini pastikan saja pada bagian library access ini, yang all kita uncheck, lalu kita pilih playlist yang kita inginkan. Jadi kita hapus aja yang larva, lalu kita save. Dan sama seperti tadi, misalnya ingin menambahkan password, tinggal pilih tab password. Tapi kalau seandainya kosong, kita tidak perlu memilih tab password ini. Dan seharusnya kalau kita logout dan kita masuk ke dalam user yang kita buat tadi, contohnya user 1, di sini hanya menampilkan playlist larva saja. Dan misalnya kita logout dan kita masuk ke user 2 dan user 2 hanya menampilkan playlist berita saja. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video streaming menggunakan MB. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jangan lupa dukung selalu video ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini sehingga dapat bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Terima kasih.